Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita nyampe summa stau'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadayka wa tulsiqu ru'usa asabi'i yadayka al-yumna bil yusra wa tada'uhuma ala muqaddimatir ra'si wa tamurruhuma ilal qafa summa tarudduhuma ilal muqaddimah fahadihi marrah taf'alu dhalika salasa marratin wa kadhalika fi sairil a'dha. Jadi di sini katakan istau'ib ra'saka bil mashi, ratakan semua kepalamu dengan membasuh, dengan mengusap. Maksudnya mengusap bagaimana? Bi antabulla yadaika, hendaknya kamu membasahi kedua tangan. Wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadika, lalu kemudian kamu meregangkan, istilahnya membuka tanganmu, ya. Jadi ru'us asabi yadik itu artinya ini, pangkal dari jari, ya, dibasahi sampai pangkal jari, lalu kemudian yang kanan dan kiri, ya, pangkal jari kanan dan kiri. Wa tadauhuma, lalu kemudian kamu meletakkan kedua tanganmu itu, pangkal jari itu, ala muqaddimatir ra'si, di depan kepala bagian depan. Muqaddimah ra'si itu mulai tumbuhnya rambut di sini. Taruh sini. Ya, di sini. Taruh pangkal ini namanya ru'us asabi yadat. Ya, jadi ujung dari jari, taruh kayak gini. Itu taruh wa tamurruhuma ilal qafa. Lalu kemudian kamu arahkan ke belakang kayak gini. Sampai sini. Terus kemudian tarudduhuma ilal muqaddimah, tarik lagi ke depan. Fahadi marah itu satu kali gerakan. Jadi kayak gini ke gini itu satu. Kayak gini dua. Gini tiga. Jadi lakukan sampai tiga kali. Tapi hitungannya dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan, itu hitungannya satu. Paham ya? Jadi intinya kalau wajibnya di mazhab Syafi'i itu kan kemarin saya bilang 7 helai rambut. Jadi tinggal air 3 giniin selesai. Tetapi afdolnya, lebih utamanya adalah mengusap seluruh kepala. Caranya gimana ya tadi? Basahi jarimu, ya, ujung-ujung jari, set. Lalu kemudian kamu taruh jarimu di tempat tumbuh rambut di depan ini, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan, satu kali hitungannya. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Taf'alu dzalika sasamara wa kadzalika fi sa'ir a'dha, dan begitu juga di semua anggota badan yang terkena wudu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lah wajibnya itu yang mana? Wajibnya itu sekali, Mas. Jadi membasuh anggota wudu itu yang wajib adalah sekali. Yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Artinya gimana? Artinya ketika kamu tidak mendapati air, misalnya kamu di atas gunung, nemu air cuma 1 gayung, itu bisa dipakai buat wudu? Bisa. Caranya gimana? Basuh aja bagian-bagian yang wajib. Bagian yang wajib dari wudu itu apa saja? Wajah, lalu kemudian tangan sampai siku, lalu kemudian kepala, lalu kemudian kaki, telinga itu menghirup air, istinsar, mengembuskan air itu sunnah. Tamat umur itu juga sunnah. Memasukkan tangan ke dalam air, mencuci tangan sampai pergelangan tangan itu juga sunnah. Jadi begitu ya, paham ya. Dan basuh cukup sekali kalau di gunung. Dulu pengalaman saya waktu mendaki Gunung Sinai, gunungnya Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa dapat wahyu dari
Gusti Allah itu wa kallama Musa taklima itu saya nyampe sana itu pas subuh. Di atas sana sebelum puncak itu ada warung satu, hanya satu tok warung. Sementara waktu subuh sudah datang. Akhirnya kita rombongan banyak, airnya nggak cukup. Hanya saya menggunakan air yang benar-benar minim sekali. Saya gunakan itu kayak kalau dihitung satu gayung toh. Saya gunakan untuk wudhu. Saya basuh bagian-bagian yang wajib dan sekali saja. Nawaitul fardhu wudhu lillahi ta'ala, sekali. Lanjut ini sekali, ini sekali. Terus kepala sekali, terus kaki sekali. Udah selesai. Ya, seperti itu. Tetapi nggak boleh ketika wudhu menggunakan air yang sedikit, kurang dari 2 kula, airnya tanganmu masukkan ke dalam air, itu airnya jadinya mustakmal. Ketika mustakmal nggak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi caranya gimana? Jangan sampai masuk tangan kita. Kalau air segayung ya usahakan jangan sampai masuk tangannya. Ya, jadi kayak gini ya, gitu kan? Seperti itu. Makanya kalau ada air diwadahi, kadang pernah lihat galon aqua yang bentuknya kayak toples itu kan, yang biasanya buat cuci tangan, itu kan dikit banget airnya, paling setoples ini. Tapi kan dia tertutup, jadi aman, nggak mustakmal. Itu bisa untuk dipakai untuk wudhu. Lalu kemudian wakul, doanya Allahumma washini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adilni tahta dilli arshika yawma la dilla illa dilluka. Diharokati ya. Allahumma ghashini birahmatika, ya Allah, limpahkanlah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku barokahmu. Wa adilni tahta dilli arshika, dan payungilah aku di hari mahsyar nanti, yauma la dilla illa diluka, di mana tidak ada orang yang berpayungan kecuali engkau payungi. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah, haramkanlah rambutku. Wa basyari, dan kulitku. Ala nar, masuk ke dalam api neraka. Itu doanya. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kita untuk memohon rahmatnya Allah, memohon barokahnya Allah, memohon untuk diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga memohon perlindungan kepada Allah di hari kiamat nanti. Dan lagi-lagi di doa wudhu itu selalu kita disuruh untuk berdoa supaya badan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Coba dicermati dari awal Mas Bedawi. Mulai dari doa pertama. Itu kan semuanya mengajarkan bahwa ya Allah, misalkan ketika membasuh tangan kanan, ya kan? Doanya kan Allahumma a'tini kitabi biyamin, ya Allah, berikanlah kitab amalku dengan tangan kanan. Wahasibni, dan hisablah, hitunglah amalku hisaban yasir, dengan hisab yang baik. Intinya dari semua doa ini mengajarkan kepada kita, mengajak kita untuk berdoa supaya besok di akhirat kita hidupnya gampang. Kita tidak masuk neraka, amal perbuatan kita dihitung dengan mudah oleh Allah, tidak dipersulit. Lalu kemudian kita diajarkan untuk berdoa supaya terhindar dari siksa neraka. Lalu kemudian juga badan-badan kita yang kena wudhu itu terhindar dari api neraka. Artinya bahwa dengan wudhu, kalau kita cermati itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa anggota badan kita. Coba kita cermati.
Di antara semua badan anggota wudhu itu semuanya kan anggota yang vital, dalam arti yang menyebabkan manusia berdosa. Contoh, wajah ada mata, ada